Rokoke kula niki A, tauhid niki Allah. A, Allah. Nah, niki wonten tulisan sempurna. Allah sempurna pun jelas menan. Niki tauhid, rokoke tauhid. Berbagai macam cara ya teman-teman yang dilakukan oleh orang-orang NU ini untuk menormalisasi rokok yang mereka hisap. Rokok itu simbolnya A, kata dia. Allah. Rokok itu mereknya sempurna. Allah itu sempurna. Na'udzubillah. Rokok, dia katakan itu adalah simbolnya Allah. Bahkan ada yang lebih parah lagi, teman-teman. Ngerokok nih kuwi setiap hisapan itu, orang kok ngerokok setiap satu hisapan itu mendapatkan pahala. Percaya ora? Nah, ini satu lagi, teman-teman. Setiap hisapan rokok itu, kata dia, mendapatkan pahala. Percaya apa enggak, kata dia. Lho kok iso Gus? Satu hisapan satu pahala nggih. Mulakno tirunan, sak hisapan ngene iki aku apa mur nyebul koyo sampean mboten. Sak hisapan ngene iki Allah. Jadi pahala gus-gusan ini, teman-teman, lebih banyak daripada kita-kita yang tidak merokok. Luar biasa, karena setiap saat dia merokok. Kata dia, setiap kali hisapan rokoknya mendapatkan pahala. Lebih banyak pahalanya daripada kita. Dan luar biasanya lagi, pahala orang ini juga lebih banyak daripada para sahabat, tabi'in, tabi'un tabi'in, dan dari pahala Rasulullah. Karena Rasulullah, sahabat, tabi'in, dan tabi'un tabi'in tidak merokok, teman-teman. Empat imam mazhab tidak merokok. Ngono. Berarti dadine Allah. Jadi setiap nafas yang keluar itu dipastikan, dan setiap nafas yang kita hirup itu dipastikan selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, macam-macam, teman-teman. Macam-macam cara mereka untuk menormalisasikan rokok dari kalangan mereka. Kalau berzikir, ya berzikir aja. Pahala yang didapatkan itu adalah pahala zikir, bukan pahala merokok. Inilah, teman-teman, dalil yang digunakan oleh gus-gusan. Berdalil seenak jidatnya saja, teman-teman. Hukum rokok. Muhammadiyah mengharamkan, NU memakruhkan. Tapi bagi orang NU, rokok bisa menjadi haram. Kapan? Ketika dirokok oleh orang yang punya penyakit jantung. Ketika ibu-ibu hamil, maka menjadi haram. Tapi selama tidak, makruh. Muhammadiyah haram. Gara-gara itulah saya mengatakan orang NU masuk surganya lebih dahulu dibandingkan Muhammadiyah. Jadi, teman-teman, orang-orang NU lebih dulu masuk surga daripada orang-orang Muhammadiyah. Karena orang-orang Muhammadiyah tidak merokok. Orang-orang Muhammadiyah, orang-orang Salafi mengharamkan rokok. Orang-orang NU merokok, teman-teman. Jadi mereka lebih dulu masuk surga daripada orang-orang yang tidak merokok. Kenapa? Karena imannya orang NU lebih kuat. Kenapa Muhammadiyah mengharamkan rokok? Karena Muhammadiyah takut dengan peringatan pemerintah, rokok itu membunuhmu. Sementara orang NU nggak percaya, yang membunuh bukan rokok, tapi malaikat Israel alaihi salam. Mungkin Gus Miftah ini sekeluarga, teman-teman. Mereka merokok. Istrinya merokok, mungkin ya. Karena kan menurut dia, merokok itu bagus. Tidak peduli dengan peringatan pemerintah. Menurut dia rokok itu baik. Dan orang-orang yang perokok itu lebih dulu masuk surga. Mungkin ya sekeluarga mereka merokok. Istrinya, anak-anaknya. Mungkin ada anak-anak yang masih balita itu dikasih rokok. Coba kasih itu rokok. Anak-anaknya, istrinya. Kalau dikatakan rokok itu baik. Tapi lah Muhammadiyah bediki seukur, Pak. Karena peringatan pemerintah, rokok itu membunuhmu, bukan membunuhnu. Membunuhmu, Muhammadiyah. Para ulama sepakat mengharamkan rokok, teman-teman, karena dilihat dari segi manfaatnya tidak ada. Lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya, teman-teman. Bahkan ahli medis sekalipun, teman-teman, para dokter, ahli medis, itu menyatakan bahwa banyak orang-orang yang terkena penyakit seperti kanker, paru-paru, serangan jantung, karena mereka perokok. Coba kalian bayangkan, yang dihisap itu asap, karbon dioksida, nikotin, itu akan terserap di paru-paru kita dan akan mengalir di aliran darah kita. Dokter, ahli medis mengharamkan, bahkan pemerintahan kita pun, teman-teman, juga memperingatkan. Coba nanti teman-teman lihat di kota rokok itu sudah
ditulis peringatan pemerintah. Merokok dapat merusak paru-paru, serangan jantung, bahkan sekarang lebih parah lagi, rokok itu dapat membunuhmu. Tapi dipelesetkan oleh si Miftah ini, membunuh Muhammadiyah, bukan membunuh Nu. Parah, teman-teman. Hanya untuk menormalisasi rokok yang mereka hisap. Cara wong rokok ngono nyandu, tapi kan ngerokoki halal banget. Sekarang rokok jadi halal ya, teman-teman. Menurut Gus Ikdam ini. Tahu halal artinya apa? Kalau halal dikonsumsi dapat pahala. Jadi kalau kita konsumsi rokok dapat pahala, ya wajar. Ada statement dari Gus-Gusan tadi, teman-teman. Setiap hisapan asap rokok itu mendapatkan satu pahala. Dari dulu, teman-teman, dari dulu ulama-ulama kita mengharamkan rokok. Dari kalangan ulama-ulama luar negeri. Hanya di Indonesia saja, teman-teman, dulu hukum rokok itu makruh. Tapi ulama-ulama luar negeri sana, di luar sana, apalagi di Timur Tengah, di Arab Saudi, itu hukum rokok itu haram, teman-teman. Haram. Hanya di Indonesia, dari dulu hukum rokok itu ada dua. Haram dan makruh. Karena yang memakruhkan ini, teman-teman, adalah mereka-mereka yang masih merokok. Ya, teman-teman pasti tahulah. Para kiai-kiai di Indonesia ini pada umumnya merokok. Orang-orang NU pada umumnya merokok. Dan yang lebih parahnya lagi, teman-teman, dari hukum yang tadinya haram dan sekarang diganti menjadi makruh, dan lebih parahnya lagi sekarang ada ustadz-ustadz, tokoh-tokoh agama yang menghalalkan rokok. Mereka yang sudah termakan bisikan-bisikan setan karena selalu mengikuti hawa nafsu mereka. Berfatwa seenak jidatnya saja, menghalalkan rokok. Seperti Gus Ikdam ini. Dan bukan hanya Gus Ikdam ini saja, teman-teman. Bahkan ada ustadz yang kemarin juga sudah pernah kita bahas. Ustadz dari kalangan Salafi, Ustadz Riyad Bajrai, menghalalkan rokok. Yang seperti ini tidak perlu kita ikuti, teman-teman. Bahwasanya kami bercelana pendek, kami mancing, kami merokok. Iya, itu benar. Itu semua hal yang kami yakini kehalalan. Celana pendek, so what? Kami mancing, so what? Kami ngerokok, so what? Wa malu. Itu hal yang kami yakini kehalalan. Baik itu mereka dari NU, ataupun misalkan dari Muhammadiyah, atau juga misalkan dia adalah Ustadz Salafi. Tapi kalau dia berfatwa dan fatwanya ini nyeleneh, teman-teman, menghalalkan rokok, itu tidak bisa diikuti fatwanya. Harus kita tinggalkan fatwanya. Karena jumhur ulama sudah jelas, teman-teman, di luar sana mengharamkan rokok. Dan yang paling ringan, teman-teman, hukum rokok itu di Indonesia adalah makruh. Dan itu pun dibuat oleh mereka yang perokok. Paham sampai di situ?